Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Oke, kita masuk episode Abam 552. Ya, 552 ya. Oke. Dari ibu rumah tangga usia 40 tahun, sudah menikah. Salam Pak Era, saya mau bertanya tentang sekolah anak saya. Saya memiliki seorang anak perempuan berumur 6 tahun. Tahun ini akan masuk SD. Saya sangat berharap bisa menyekolahkan anak saya di sekolah Kristen, supaya bisa membentuk iman dan karakternya sejak kecil sebagai bekal untuk nanti dewasa. Saya takut Pak mengingat pergaulan anak-anak zaman sekarang yang begitu rusak. Masalahnya di dekat rumah saya hanya ada satu SD Kristen yang kecil dengan fasilitas yang minim. Bahkan maaf Pak, dalam satu WC itu ada 2 kloset jongkok. Hanya dibatasi dengan dinding sepinggang anak. Kalau sekolah Katolik ada banyak pilihan, tapi saya takut anak saya nanti jadi bingung dengan pengajaran agamanya Pak, mengingat dia masih kecil. Ada satu SD Kristen yang bagus, tapi cukup terkenal dengan pendidikan karakternya. Fasilitasnya juga lengkap, namun jaraknya sekitar 45 menit dari rumah. Dan kami tidak punya mobil untuk mengantar anak ke sekolah itu. Harus menumpang saudara dan anak sudah harus berangkat dari rumah jam 5.30 pagi. Selain itu juga SPP-nya lumayan mahal untuk kami Pak. Jadi kami bermaksud mengajukan keringanan ke sekolah kami. Kami membuka toko perkakas rumah, tapi tidak begitu ramai. Kami masih sering meminjam uang untuk menutupi tagihan. Saya sudah mendoakan ini sejak lama, tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Atau mungkin saya kurang peka mendengar suara Tuhan, Pak. Sekitar 3 bulan yang lalu saya mengajukan keringanan ke sekolah TK, karena memang prosedurnya harus melalui sekolah TK yang sekarang. Dan saya berdoa, Tuhan, jika Engkau mengizinkan anak saya sekolah di SD itu, maka mudahlah semua prosesnya. Setelah berkali-kali saya tanyakan, sampai beberapa bulan akhirnya pihak TK menolak pengajuan saya Pak. Padahal pertamanya kepala sekolahnya bilang bisa. Jujur saya kecewa Pak. Dan beberapa hari yang lalu saya menemui kepala sekolah SD itu. Beliau bilang akan membantu pengajuannya dan saya diminta mengirim email ke sekolah TK dengan tembusan ke SD. Saya sangat bingung Pak, sementara waktunya sudah semakin dekat, saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Saya takut kalau saya terlalu memaksakan diri dan tidak menuruti Tuhan. Apakah penolakan dari TK itu adalah jawaban dari Tuhan Pak? Mohon petunjuknya. Kemana kami harus menyekolahkan anak kami ini? Bagaimana menurut Bapak dengan sekolah Katolik? Semoga saya bisa mendapat jawaban. Oke, harus dijawab ini. Sekolah Katolik tidak menjadi masalah daripada kamu ke sekolah yang tidak mengajarkan Injil. Tetapi tentang sekolah SD yang tadi fasilitasnya minim, itu juga bukan jaminan buruk. Bukan jaminan sekolah itu buruk walaupun fasilitasnya minim. Nanti akan dihubungi oleh orang saya. SD Kristen yang kecil ini di mana? Karena kami di Jawa membantu beberapa sekolah Kristen yang mau bangkrut. Ya, beberapa sekolah Kristen yang mau bangkrut. Bahkan ada yang mau diambil pemerintah menjadi cagar alam karena dulu itu katanya peninggalan Belanda dan nggak boleh dirubah-rubah bangunannya. Tapi sekolahnya udah mau bangkrut. Jadi kita bantu. Dan saya tidak tahu ini SD apakah bisa eksis. Ini yang menjadi kerinduan kami, membangun sekolah yang mengajarkan Injil. Jadi sementara ini saya membangun sekolah menengah
ya umum ya agama Kristen di lantai 5 Mall Arta Gading, fasilitasnya sangat bagus dan memang guru-gurunya juga bagus. Kami menginvestasikan mahal. Sekolah ini jadi mahal. Tetapi tentu saya juga membuka kemungkinan bagi mereka yang tidak mampu tapi benar-benar berprestasi. Bukan hanya tidak mampu, asal berprestasi tentu harus kita bantu. Saya juga punya kerinduan untuk membuka SD, SMP. Aduh, saya sedih kalau membaca ini, saudara. Ini yang harus diperhatikan orang Kristen. Jangan habis uangnya untuk foya-foya. Mesti membantu sekolah-sekolah Kristen yang miskin. Kami di Kupang membuka sekolah. Beberapa tempat. SD, SMP, SMA. SMK. SMK ini jurusan untuk menggarap garam. Dan pada tahun ini kami membuka sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan. Kami juga membuka SD baru, ya, selain yang tadi di sekolah di daerah Obelo, sekolah Obelo. Di daerah Obelo kami juga membuka sekolah lain. Dan beberapa fakultas ya, fakultas untuk sekolah tinggi, fakultas guru agama SD, fakultas PAUD, ya. Juga di Palangkaraya kami punya sekolah. Dan mungkin bagi saudara di Kalimantan, sekolah ini SD, SMP, SMA. SMA-nya ada asrama. Bagi saudara dari Kalimantan, orang-orang Dayak yang dari pedalaman yang tidak mampu, anaknya kami tampung dan kami sekolahkan SMA di situ. Aduh saudara, ini persoalan besar yang harus menjadi perhatian kita semua. Saya cerita ini bukan untuk bangga diri atau menyombongkan diri. Ini beban kita semua. Jadi saran saya untuk ibu itu masukkan aja ke SD yang dekat itu walaupun fasilitasnya minim. Atau kalau ibu tidak yakin masukkan sekolah Katolik. Justru SD yang minim itu mesti dibantu. Kami akan menghubungi ibu. Saya bersyukur untuk surat atau pertanyaan ini. Saya bisa membagi beban untuk saudara. Ya, saudara yang mendukung pelayanan kami, percayalah bahwa dukungan saudara itu tidak kami sia-siakan. Tidak menjadi rumah mobil saya. Rumah dan mobil saya bukan dari gereja. Tuhan cukupi lewat sumber lain. Ya, I love you all. Saya sedih saudara kalau dengar begini. Hati saya sedih. Oke, Tuhan memberkati. Sekarang dari wanita usia 27 tahun single. Bagaimana menghadapi calon yang tidak perhatian sama kita? Jangan menikah. Jangan menikah dengan calon ini. Kamu bodoh kalau menikah dengan orang yang tidak memiliki perhatian. Kamu awas ya, menikah dengan pria ini kamu akan menyesal. Kamu harus mulai putuskan hubungan dan tidak melanjutkan hubungan dengan pria ini. Jangan menikah dengan pria ini. Stop. Udah. Kamu harus nurut apa yang saya katakan. Dari wanita, ibu rumah tangga, usia 40 tahun. Salam Pak Erastus, saya sekarang lagi bertugas membantu melayani lansia berumur 84 tahun yang terkena stroke serta jantung. Saya mau bercerita Pak Eras, beberapa minggu yang lalu saya ada seseorang tangga, ibu muslim usia 40 tahun juga. Dan juga saya anggap dia seperti saudari saya. Karena kami memiliki beberapa kesamaan, yaitu memiliki 4 anak, 3 orang laki-laki dan 1 perempuan. Dan anak-anak kami juga bersahabatan. Beberapa minggu yang lalu tetangga saya ini buat status sepatu dan dia mempromosikan sepatu itu. Saya memberi respon bahwa sepatunya bagus. Dia juga menjawab sama dan dia menganjurkan untuk membeli dengan warna yang sama dan saya menyetujui. Singkat cerita, selang beberapa hari yang lalu saya ada pasang status video rohani tentang memenangkan jiwa. Dan saat itu dia merespon status saya sekalian memberitahukan bahwa sepatu sudah datang. Karena responnya tersebut ada dorongan saya memberi kesaksian dari YouTube. Seorang muslim saya sebut aja A yang mengakui Yesus itu satu-satunya juru selamat. Awalnya dia respon tidak mau melihat dan saya berkata tidak apa-apa. Tapi tidak tahu bagaimana setelah saya ambil pesanan sepatu saya itu, saya datang ke rumahnya mengambil dan membayar.
Selang beberapa jam setelah itu, saya diberi kabar buruk bahwa saya tidak sopan dan tetangga saya tersebut mengirimkan video ke RW kami dan saya diancam akan didatangi RW dan kemungkinan kami diusir dari rumah kontrakan kami sekarang. Saya ada minta maaf ke tetangga saya ini dan niat saya untuk memberitahukan kebenaran. Mohon pencerahannya, Pak. Begini, kamu baik dengan orang, baiklah. Jangan menyinggung keyakinan, tapi beri kesaksian dari perbuatan. Kamu sebut-sebut seorang muslim yang mengaku menjadi Kristen gitu. Itu melukai, enggak usah. Tidak cara itu kita bersaksi ya. Nanti akhirnya persahabatanmu menjadi rusak dan kamu gagal menginjili atau menjadi kesaksian. Tuhan berkata, yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Jadi kalau dia Muslim, dia Buddha, dia Hindu, dia tidak beragama, tapi dia tidak melawan Yesus secara head to head, lalu tidak menyakiti kamu, dia di pihak kamu, itu Tuhan Yesus juga tidak akan menghukum dia. Tuhan tidak akan menghukum dia. Yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Buatlah orang tidak melawan kamu. Buatlah orang yang non-Kristen di sekitarmu bisa bersahabat dan bersaudara. Dan kita bisa menyaksikan kehidupan Kristiani yang baik. Dan itu cara kita bersaksi. Saya kira cukup itu. Kau minta maaf. Kepada Pak RW juga minta maaf. Tidak mengulangi apa yang dianggap mereka menyakitkan. Cukup. Setelah itu jaga jarak dengan baik. Dan kalau bisa dipulihkan, hubungan pulihkan. Kalau tidak, tidak usah maksa. Tuhan menyertai kamu. Ibu rumah tangga usia 69 tahun. Saya mau minta tolong mengenai anak perempuan yang baru menikah dengan nama disebut ya. Baru berjalan 2 bulan, sudah mau cerai lagi. Ini pernikahan yang kedua kalinya. Saya sebagai ibunya harus gimana ya Pak? Saya malu kalau ada perceraian lagi. Wow. Anak ibu ini umur berapa ya? Kok bisa kawin, baru kawin cerai? Bu, ini dunia. Ibu jangan terikat dengan penilaian orang. Ibu sakit nanti. Kalau ibu terikat dengan penilaian orang, ibu itu masih mau punya pencitraan, enggak perlu. Nah sekarang masalahnya bukan soal itu. Itu dianggap terserah orang ngomong apa. Ibu enggak usah merasa malu, direndahkan atau tersinggung. Enggak usah. Kalau ibu merasa direndahkan gara-gara ini, ibu tuh sombong namanya. Pencitraan itu tidak boleh. Nah sekarang masalahnya adalah anak ibu harus bertobat. Jangan kawin cerai begini. Ya. Ibu harus mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi anak. Ya, ikut doa pagi bersama saya, dengarkan Truth ID dan jadi kesaksian untuk anak ibu. Ibu doakan anak ibu yang mau cerai ini, kalau bisa tidak jadi cerai. Dan ibu jadi kesaksian. Masalah masih banyak. Ibu jangan terikat oleh masalah-masalah atau terganggu oleh masalah-masalah yang tidak perlu mengganggu kita. Masalah terbesar hidup kita adalah kita layak enggak kalau meninggal diterima Tuhan. Usia ibu udah hampir 70 tahun ini. Udah usia senja. Jangan terganggu oleh hal yang enggak perlu. Ibu harus berkemas-kemas pulang ke surga. Yang lain tidak perlu dipersoalkan ya. Oke, jelas ya Bu? Yuk berkemas-kemas bersama kami Truth ID. Doa pagi bersama saya, mendengarkan khotbah saya, lalu kita bersama-sama pulang ke surga. Tuhan memberkati ibu. Amin. Jadi masalahnya itu di anak ibu ya. Jadi ibu yang jadi kesaksian untuk anak ibu. Dah. Ini sama dengan pertanyaan tadi itu loh. Saya mau menikah tapi prianya tidak mau mengerti. Banyak orang salah memilih jodoh. Lebih tidak menikah daripada menikah salah pilih jodoh. Maka tadi saya anjurkan yang punya pasangan, calon pasangan yang tidak punya perhatian, jangan menikah. Jangan ngotot, nanti kamu akan menyesal ya. Oke. Sekarang ibu rumah tangga lagi usia 43 tahun di Manado. Salam Pak Pendeta. Belum lama ini saya mendengarkan khotbah-khotbah Bapak, Pak Eras dan Pak Wiknyo dan saya bersyukur dibukakan kebenaran.
demi kebenaran. Karena sebelumnya saya sempat ikut persekutuan dan mendengarkan khotbah-khotbah yang menonjolkan tentang mujizat sehingga membuat saya terlalu percaya dengan mujizat. Dan saat ini saya mengalami gangguan di jantung dan terasa jantung seperti mau berhenti dan tidak bisa tidur. Tetapi ketika saya berlutut dan berdoa, meminta kepada Tuhan, gangguan itu hilang. Dan saya bisa tidur karena saya percaya pasti ada mujizat. Saya takut periksa ke dokter karena takut mendengar hasil pemeriksaan dokter. Saya sangat takut kalau saya meninggal tiba-tiba. Tapi setelah saya terus mendengar khotbah Pak Erastus dan Pak Wiknyo, iman saya dikuatkan sehingga ketakutan itu hilang. Walaupun belum sepenuhnya. Saya minta petunjuk Bapak, ya. Pak Eras, pendeta apa yang harus saya lakukan? Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Saya sangat suka dengan pengajaran Pak Eras karena saya lihat khotbah-khotbah yang memang benar sangat jarang. Terima kasih. Ibu usianya masih 43 tahun. Usiamu 43 tahun. Kau masih punya umur panjang. Yang pertama, jangan takut periksa dokter. Apapun hasil pemeriksaan itu, paling tidak kita bisa mencegah makanan apa yang harus dihindari, hal-hal apa yang harus dihindari, bisa ya. Tidak, jangan mudah minum obat jika itu tidak penting ya. Tuhan pasti menolong kamu. Kamu masih percaya mujizat. Amin. Tapi kita harus bertanggung jawab juga menjaga pola makan, pola hidup yang baik. Oke? Saya senang membaca ini. Pelayanan kami memberkati dan mengubah orang. Teruskan. Berdoa bersama kami setiap pagi jam 5, mendengarkan khotbah saya, khotbahnya Pak Wiknyo juga memberkati. Tuhan memberkati. Oke, berikutnya. Dari wanita usia 48 tahun, menikah, satu anak umur 17 tahun, kelas 2 SMA. Salam Pak Eras, setelah saya menemukan khotbah Pak Eras, saya mulai benar-benar berubah Pak. Suami saya meninggalkan saya sejak anak saya bayi. Pada mulanya dia pergi kerja keluar kota, tapi ternyata diam-diam menikah, punya anak dan pindah agama Islam. Ketika saya mengetahuinya, saya hancur Pak. Lebih hancur lagi ketika diam-diam mertua saya mendukung dan merestui. Padahal mertua rajin ke gereja, rajin komsel. Mertuamu suatu hari akan menyesal. Saat ini saya tinggal di rumah mertua. Saya begitu membenci mertua saya Pak. Ketika saya tahu diam-diam mertua memberikan anting-anting ke anak suami saya dari wanita selingkuhannya. Dan diam-diam teleponan. Saya sedih Pak, kenapa tidak menasihatinya? Mulai saat itu saya mulai membenci mertua saya. Singkat cerita, akhirnya mertua meninggal Pak. Wah, jadi saya bilang akan dipukul Tuhan, udah meninggal. Saat ini saya tinggal berdua dengan anak saya di rumah mertua. Dan suami tidak pernah peduli. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan TK yang bergaji pas-pasan. Tapi beruntung adik ipar sering bantu dalam hal keuangan karena suami tidak pernah nafkahin kami. Pak, kadang ada terbesit rasa bersalah dan berdosa kepada mertua. Ya, tadi saya mau ngomong, mestinya kamu gak benci. Itu hak Tuhan untuk membalas, bukan kamu. Dan kamu juga tidak boleh mengharapkan mertuamu kena celaka. Cuman saya tadi berkata, sebelum saya baca ini ya, kalau dia sudah meninggal. Saya belum membaca tulisan ini. Jadi semua yang saya baca ini spontan. Itu Tuhan punya tindakan ya. Karena selama serumah kami sering bertengkar perihal kelakuan anaknya yang nikah pindah agama. Tapi ketika saya doa pagi sama Pak Eras, saya merasa kuat berubah, bertobat, benar-benar ingin menjaga hidup. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih bisa berharap akan suami saya bertobat? Terkadang saya merasa lelah atau meyakini bahwa ini adalah keadaan yang terbaik yang Tuhan berikan atas hidup saya dan anak saya. Iya, dengan kejadian ini kau mencari Tuhan, kamu selamat. Nggak apa-apa. Kamu kehilangan suami, tidak kehilangan Tuhan. Ingat, kamu kehilangan suami tapi kamu tidak masuk neraka. Kamu masuk surga. Bagus. Oke. Nasihat saya kepada kamu, jangan tinggalkan rumah itu. Kamu harus tetap tinggal di rumah itu dan terus galang hubungan baik dengan adik iparmu. Gantung pernikahanmu dengan suami itu. Kamu belum cerai kan?
gantung saja. Suamimu akan dihajar Tuhan. Saya tidak nyumpai. Ini tatanan. Ketika suamimu mengingkari perkawinan yang diberkati Tuhan, dia ngeri keadaannya. Jadi serahkan saja kepada Tuhan. Kamu berjuang untuk membesarkan anakmu dan tinggal di rumah itu, dan kamu tetap membangun hubungan adik iparmu seperti adik kandung. Dan seakan-akan gak ada masalah. Jangan lagi membicarakan kesalahan kakaknya atau dari kakak adik iparmu, suamimu. Diam, seakan-akan gak ada masalah. Kemungkinan suamimu balik ada. Ya, tapi jangan berharap, semua kembalikan ke Tuhan. Amin. Dari pria usia 32 tahun, masih single di luar negeri. Oh, salam Pak Eras, saya tinggal di London, bekerja full time di sebuah restoran. Yang saya mau tanyakan, apakah saya boleh atau meneruskan bekerja di sini sebagai pekerja migran yang tidak memiliki visa kerja yang legal? Saya terpaksa mengambil pekerjaan ini karena sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Berwirausaha juga tidak berpengalaman, tidak berkompeten. Saya sudah pernah merantau bekerja di beberapa negara dari tahun 2016 sampai sekarang. Sebelumnya ketika berpulang ke Indonesia, saya seakan tidak memiliki arah tujuan hidup yang jelas. Tapi bersyukur bisa setiap minggu beribadah di MAG. Hanya tanggung jawab saya sebagai pria yang belum menikah membuat saya menjadi minder mendekati wanita karena tidak memiliki penghasilan. Apakah saya harus meneruskan bekerja di tempat yang sekarang ini untuk memiliki tabungan yang cukup untuk menikah, biaya anak, pensiun, dan sebagainya? Terima kasih Pak Eras jawabannya. Oke. May God bless you, family, and Rehoboth Church as always and more. As always and more. Thank you. You are most welcome. Begini nak, umur masih 32 tahun, kamu tinggal di luar negeri sebagai migran ilegal. Buat saya itu masalah besar. Suatu hari kamu akan punya masalah. Kecuali kamu bisa punya kemungkinan memiliki citizenship. Kamu tuh cari uang bukan untuk kawin. Kamu cari uang untuk bertanggung jawab membela orang tua dulu. Membalas kebaikan orang tua, bukan untuk kawin dulu. Yang kedua baru untuk kebutuhanmu sendiri. Kalau kamu mendengar saran saya, kembali saja ke Jakarta. Daripada jadi manusia yang tidak memiliki status, tidak punya legal standing di sana, ya, kamu lebih baik ke Jakarta. Kamu jangan mengecilkan Tuhan. Kamu jangan berpikir di Jakarta kamu tidak punya jalan. Tuhan punya banyak jalan. Itu nasihat saya. Oke. Kau percaya Tuhan itu hidup. Tuhan masih bisa beri jalan. Apalagi kalau kau bisa masak. Entah buka warung, entah kerja lagi di satu perusahaan dengan dasar kau pernah jadi chef di luar negeri. Mungkin kembalilah ke Jakarta nak. Kembalilah ke Jakarta. Daripada jadi orang yang tidak memiliki legal standing, ya, jadi migran ilegal. Nggak nyaman hidup begitu, ya. Melanggar hukum di negeri orang, ya, jangan. Oke, dari seorang yang ini nomor teleponnya dari luar negeri ini, ya, umur 19 tahun, masih muda ini ya. Apakah sikap hati dan perilaku yang benar yang saya harus kenakan dalam menghadapi teman-teman saya yang gaya hidup mereka terlihat sangat duniawi dan tidak serius mencari Tuhan walaupun Kristen? Jelas nak, kamu di luar negeri saya nggak tahu di mana ini dengan nomor telepon ini, ya. Gini, kamu harus berani beda. Kamu harus berani melawan arus. Kamu harus berani punya positioning bahwa kamu orang percaya yang tidak mau ikut masuk ke neraka bersama dunia ini. Setia terus ikut Om Eras nak, ya. Doa pagi, dengarkan khotbah Om Eras, ya. Kamu bisa ikut home, ya. Kamu cari itu website home, kamu akan bisa ikut bersama orang-orang muda seumur kamu. Home, Warrior Home, atau Home Nusantara. Anak saya Stephen Erastus yang memimpinnya. Saya percaya kamu orang yang akan diberkati dan kuat menghadapi segala tantangan. Saya mau kasih tahu, aku salut sama kamu. Ya, aku kagum sama kamu. I'm proud of you. God bless you, dear. Amin. Saya teruskan ya. Oke.
dari seorang pria berumur 24 tahun, single. Pak Pendeta, saya bertanya mengenai jodoh. Apa kita bahagia jika kita dijodohkan sama seseorang padahal tidak ada rasa suka sama sekali? Wow, nggak boleh. Pernikahan harus didasarkan pada cinta. Apalagi kamu dijodohkan orang. Jangan lakukan. Stop. Jangan gila jodoh. Kamu cari Tuhan dulu, kembangkan karir, maksimalkan potensi. Jodoh akan datang sendiri atau Tuhan akan pertemukan maksud saya. Ya, jangan teruskan cara yang salah ini. Jangan teruskan. Oke. Dari wanita usia 57 tahun, sudah menikah, ibu rumah tangga, anak 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Saya mau menanyakan tentang anak bungsu saya, perempuan. Dari kecil anak ini selalu mau dinomorsatukan, baik di rumah maupun di sekolah. Sampai pembantu rumah tangga tidak ada yang betah. Dan teman-teman sekolah tidak menyukainya. Hal ini berlangsung sampai dia lulus kuliah S1 psikologi. Wow. Di luar kota. Setelah lulus, dia kembali ke kota kami dan sempat nganggur beberapa tahun sampai akhirnya dia kerja sebagai pegawai admin. Di kantor juga tidak cocok dengan semua orang karena dia merasa dia lebih pintar dan berada dibanding pegawai-pegawai lainnya. Di rumah, dia juga selalu marah-marah dengan saya dan papanya. Saat saya menyiapkan makan malam, dia tidak pernah mau makan. Saat saya tidak siapkan makanan, dia marah. Waduh, sakit ini anakmu, Bu. Sakit anakmu ini. Dia juga tidak pernah mau memberitahu jam pulang kantornya. Setiap hari kami harus standby menunggu dia minta jemput. Begitu juga dengan kakak-kakaknya. Kalau dia beli makanan tidak boleh ada yang sentuh. Tapi kalau kakaknya yang beli, dia langsung ambil tanpa izin. Wow. Semua orang selalu salah di mata dia. Saya sudah berusaha sabar menghadapinya. Saya selalu berdoa supaya dia bisa berubah. Tapi kelakuannya malah makin menjadi. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Bagaimana cara menghadapi anak ini, Pak? Saya khawatir dia mewarisi gen yang buruk. Gen dari kakek, nenek, atau moyang. Numpuk ke dia. Yang kedua, saya khawatir ibu terlalu memanjakan dia. Terlalu mengistimewakan. Saya khawatir lagi yang ketiga, dia akan mengalami sakit tertentu. Ini jiwanya sudah sakit. Nanti merembet ke fisik. Dan ibu siap menghadapi keadaan itu. Yang penting dia berubah. Dia akan sulit menemukan jodoh. Dan kalau punya jodoh pun akan sulit melestarikan perkawinannya. Kalau dia punya anak pun betapa kasihan suami dan anaknya dengan karakter seperti ini. Yang ibu sekarang lakukan adalah ibu tetap berdoa. Mencari Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong dan bertindak. Ibu harus menasihati saudara-saudaranya untuk bisa mengerti. Jangan membuat permusuhan. Harus menyikapi anak bungsu ini sebagai pasien. Ibu jangan takut menegur kalau dia salah, tapi bukan dengan kekerasan, dengan lemah lembut. Tuhan masih bisa menolong. Ibu ingat apa yang sering saya ucapkan? Kalau kita mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, Tuhan akan membela kita, juga membela orang-orang yang kita kasihi. Masih ada jalan keluar untuk keselamatan anakmu ini, Bu. Ya, kami sayang ibu, kami bersama ibu. Ikut doa pagi kita akan doakan anak ibu. Tuhan tolong anak bungsu ibu ini. Bapa Yahweh tolong dalam nama Yesus Kristus. Demikianlah episode ini, sampai bertemu episode yang akan datang. Tuhan berkati.